Obesitas. Berdasarkan pengertian dari WHO, obesitas adalah keadaan kegemukan abnormal atau berlebihnya lemak yang berisiko bagi kesehatan, di mana pada wanita persentasenya lebih dari 35%, sedangkan laki-laki lebih dari 25%. Tipe obesitas dibagi dua, yaitu Percept dan Appleshape, di mana pada Percept, lemak tertimbun pada tubuh bagian bawah, misalnya paha, sedangkan pada Appleshape, lemak lebih banyak tertimbun di daerah perut. Keduanya berisiko menimbulkan penyakit di kemudian hari, namun Appleshape lebih berisiko menimbulkan penyakit jantung, hipertensi maupun diabetes. Obesitas dapat ditentukan melalui indeks massa tubuh, di mana apabila kurang dari 18,5 dianggap kurus, 18,5 sampai 22,9 dianggap normal, 23 sampai 24,9 dianggap preobes, 25 sampai 29,9 dianggap obesitas 1, dan lebih dari 30 dianggap obesitas grade 2. Untuk menentukan tipe obesitas apakah termasuk Percept atau Appleshape ditentukan melalui lingkar pinggang, di mana pada laki-laki apabila lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm, maka dianggap obesitasnya tipe Appleshape. Berdasarkan data WHO tahun 2016, sebanyak 650 juta manusia mengalami obesitas atau kurang lebih 13% dari total penduduk di bumi, di mana laki-laki sebanyak 11%, sedangkan wanita sebanyak 15% yang mengalami obesitas. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan data dari Riskesdas, angka kejadian obesitas terus meningkat dari 2007, 2013, dan 2018, di mana pada tahun 2018, 21,8% penduduk mengalami obesitas. Faktor utama penyebab obesitas adalah ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar, di mana lebih banyak yang masuk dibanding yang keluar. Energi masuk berasal dari makanan dan minuman, sedangkan aktivitas akan mengeluarkan energi. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup, di mana masyarakat lebih menyukai makan makanan cepat saji yang mengandung nilai gizi yang rendah. Ketiga adalah aktivitas fisik yang kurang, di mana menyebabkan kurangnya energi yang dikeluarkan, sehingga terjadi penumpukan energi yang bila dibiarkan akan menimbulkan obesitas. Yang keempat adalah genetik, di mana apabila kedua orang tua normal, terdapat 10% kemungkinan menderita obesitas. Apabila salah satu orang tua menderita obesitas, kemungkinan 40% anak akan menderita obesitas. Sedangkan apabila kedua orang tua obesitas, sebanyak 80% kemungkinan akan mengalami obesitas untuk anaknya. Yang kelima adalah pola makan yang salah, di mana masyarakat lebih menyukai makanan tinggi lemak dan rendah serat yang akan lebih memicu terhadap terjadinya obesitas. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh obesitas, yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler. Apabila mengenai jantung akan menyebabkan penyakit jantung koroner, bila mengenai otak akan menyebabkan stroke. Yang kedua adalah resiko diabetes mellitus, di mana akan meningkatkan kadar gula darah lebih dari normal. Yang ketiga adalah gangguan muskuloskeletal, misalnya osteoartritis, akibat sendi terlalu berat dalam menopang beban tubuh. Yang keempat adalah meningkatkan resiko terjadinya kanker, termasuk di dalamnya yaitu kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat, kanker ginjal maupun kanker usus besar. Selain itu, beban biaya kesehatan negara akan bertambah. Diperkirakan dalam 20 tahun ke depan, negara setidaknya harus mengeluarkan sekitar 66 triliun rupiah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh obesitas.
Dalam penanganan obesitas, harus dilakukan secara perlahan dan konsisten agar hasil yang diharapkan dapat terrealisasi secara baik. Yang pertama adalah makan makanan dengan nilai gizi yang tinggi, kemudian mengganti piring dengan ukuran piring yang lebih kecil, kemudian tambahkan sayur pada saat setiap kali makan, lalu mengganti camilan dengan buah-buahan, di mana sayur dan buah-buahan ini dapat memenuhi kebutuhan serat harian tubuh. Selain itu, kurangi makan makanan tinggi lemak serta minuman tinggi gula. Tak lupa, cukupkan hidrasi minimal yaitu 2 liter per hari dengan air putih. Jangan lupa untuk olahraga teratur minimal 3 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit. Lalu timbang badan minimal 2 kali sebulan untuk monitoring. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan dokter khususnya bagian gizi klinik terkait dengan pola kehidupan yang sehat, serta konsultasi konseling gizi. Terima kasih, semoga bermanfaat.